Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Bertanya Yuk. Pada video kali ini, kita akan membahas materi yang biasanya sering muncul di soal SBMPTN atau UTBK Bahasa Indonesia, yaitu kata hubung atau konjungsi. Kata hubung atau konjungsi adalah sebuah kata tugas yang berfungsi untuk menggabungkan frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, dan paragraf dengan paragraf. Terdapat dua jenis konjungsi, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu konjungsi intrakalimat. Konjungsi ini berada dalam satu kalimat yang menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, dan klausa dengan klausa. Konjungsi intrakalimat terbagi menjadi tiga kategori. Yang pertama yaitu kata hubung setara atau koordinatif. Kata hubung setara menghubungkan bagian kalimat yang setara dan tidak dapat diletakkan pada awal kalimat. Contoh katanya, dan, atau, tetapi, sedangkan, melainkan. Untuk contoh kalimatnya, ibu pergi dan aku pulang ke rumah. Lalu kategori yang kedua yaitu kata hubung bertingkat atau subordinatif. Kata hubung bertingkat menghubungkan bagian kalimat bertingkat atau dua klausa yang hubungannya tidak sama. Jenis konjungsi ini dapat diletakkan di awal kalimat. Contoh konjungsinya, sejak, jika, dengan, sehingga, karena, bahwa. Untuk contoh kalimatnya, karena sakit, Budi tidak masuk sekolah. Lalu untuk kategori yang ketiga, yaitu kata hubung berpasangan atau korelatif. Kata hubung berpasangan terdiri dari dua pasang kata dan berfungsi menghubungkan bagian kalimat setara. Contoh konjungsinya, tidak dipasangkan dengan tetapi, bukan dipasangkan dengan melainkan, baik dipasangkan dengan maupun. Untuk contoh kalimatnya, itu bukan burung, melainkan pesawat. Lanjut pada jenis konjungsi yang kedua, yaitu konjungsi antar kalimat, yaitu menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain pada satu paragraf, dipisahkan dengan koma dengan bagian lain pada kalimat. Untuk contoh konjungsinya, namun, oleh sebab itu, dengan demikian, oleh karena itu, dan akan tetapi. Untuk contoh kalimatnya, saya tidak setuju, namun saya tidak melarang. Nah, teman-teman, itu dia konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Mungkin di antara kalian masih ada yang bingung mengenai perbedaannya. Berikut adalah kalimat untuk membedakan keduanya. Yang pertama, yaitu untuk konjungsi intrakalimat. Lulu sudah berkali-kali memanggilmu, tetapi kau tidak mendengar. Untuk kalimat ini, konjungsi yang digunakan adalah tetapi, dan bisa kalian lihat bahwa kalimat yang digunakan adalah hanya satu. Sedangkan untuk konjungsi antar kalimat, Anda telah setuju dengan persyaratan ini. Dengan demikian, Anda juga harus menanggung semua risikonya. Pada kalimat ini bisa kalian lihat bahwa konjungsi yang digunakan adalah dengan demikian dan terdapat dua kalimat yang berbeda. Oke teman-teman, sudah tahu kan perbedaannya? Sekarang kita lanjut pada beberapa makna konjungsi atau kata hubung. Yang pertama, menyatakan sebab atau suatu alasan. Contoh konjungsinya, karena, sebab. Lalu yang kedua, menyatakan akibat atau dampak. Contoh konjungsinya, maka, akibat, sehingga. Yang ketiga, menyatakan tujuan. Contohnya, supaya, dan agar. Keempat, untuk memberikan pilihan. Contohnya yaitu atau. Yang kelima, memberikan penambahan atau penggabungan. Contohnya, serta, dan, selain itu. Yang keenam, untuk menyatakan syarat atau pengandaian. Contohnya, jika, seandainya, dan apabila. Yang ketujuh, untuk menyatakan waktu. Contoh konjungsinya, sejak, setelah itu, sesudah itu. Lalu yang kedelapan, yang terakhir, untuk memberikan penjelasan lebih lanjut dan contohnya adalah bahwa.
Oke teman-teman, kita sudah mempelajari mengenai perbedaan konjungsi intra-kalimat dan juga konjungsi antar kalimat. Kita juga sekaligus sudah mempelajari 8 makna konjungsi. Nah sekarang untuk menambah pengetahuan kalian mengenai konjungsi atau kata hubung, terdapat 2 soal latihan yang bisa kalian coba untuk kerjakan di rumah. Perhatikan soal latihannya berikut ini. Jika kalian sudah tahu jawabannya, jangan lupa juga untuk share jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.